Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. Hope you all in a good condition. Okay, in this video, Elvara and Evie will discuss about schizophrenia. Schizophrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, dan juga menunjukkan perubahan sikap. Pengidap skizofrenia umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Jadi, penderita yang terkena skizofrenia ini mengalami penurunan kemampuan dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Gejala skizofrenia. Gejala awal skizofrenia umumnya muncul di masa remaja. Oleh karena itu, gejala awal ini sering disalahartikan karena dinilai wajar terjadi pada masa remaja. Pada pria, gejala awal muncul di usia 15 sampai 30 tahun, sedangkan pada wanita, gejala biasanya menyerang kelompok usia 25 sampai 30 tahun. Sejumlah gejala awal skizofrenia yaitu: yang pertama, cenderung mengasingkan diri dari orang lain. Yang kedua, mudah marah dan depresi. Yang ketiga, perubahan pola tidur. Yang keempat, kurang konsentrasi dan motivasi. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Selanjutnya, gejala skizofrenia dibagi menjadi dua kategori, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif mengacu pada perilaku yang tidak tampak pada individu yang sehat. Yang pertama yaitu halusinasi. Halusinasi ini adalah perasaan mengalami sesuatu yang terasa nyata, namun sebenarnya perasaan itu hanya ada di pikiran penderitanya. Yang kedua, delusi. Delusi yakni meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Penderita mengalami gejala seperti sedang diawasi, diikuti, atau merasa dirinya paling hebat atau paling kuat. Yang ketiga yaitu kacau dalam berpikir dan berbicara. Penderita mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan berbicara, sehingga caranya berkomunikasi juga sangat membingungkan terhadap lawan bicaranya. Yang keempat yaitu perilaku kacau. Penderita ini sulit diprediksi cara perilakunya. Biasanya penderita dapat tiba-tiba berteriak dan marah tanpa ada alasan. Sedangkan gejala negatif mengacu pada hilangnya minat yang sebelumnya dimiliki oleh penderita dan umumnya muncul bertahap dan memburuk seiring waktu. Di antaranya adalah 1. Respons emosional yang ganjil, seperti ekspresi wajah dan nada bicara yang tidak berubah. Monoton ya. Jadi sedih ya wajahnya biasa saja, senang ya biasa saja. Yang kedua, sulit untuk merasa senang atau puas. Jadi si penderita ini merasa terus kurang gitu, tidak puas. Yang ketiga, enggan bersosialisasi dan lebih memilih berdiam di rumah. Yang keempat, kehilangan minat dan motivasi pada berbagai aktivitas seperti menjalin hubungan atau berhubungan seks. Yang kelima, pola tidur yang berubah. Yang keenam, tidak nyaman berada dekat orang lain dan tidak mau memulai percakapan. Yang ketujuh yaitu tidak peduli pada penampilan dan kebersihan diri. Intinya si penderita ini cuek terhadap diri sendiri dan tidak peduli dan tidak ada gairah terhadap minat-minatnya lagi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Elvara Gita. Thank you.
Oke, untuk selanjutnya di sini ada penyebab skizofrenia. Nah, belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan skizofrenia, namun demikian skizofrenia dikaitkan dengan sejumlah faktor risiko seperti yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor kimia otak, yang ketiga ada kompilasi kehamilan dan persalinan. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab lainnya. Nomor 1 ada peningkatan sistem kekebalan tubuh akibat penyakit autoimun dan peradangan. Dan nomor 2 ada cedera otak akibat jatuh atau kecelakaan termasuk yang terjadi di masa kecil. Yang nomor 3 ada infeksi virus terutama virus influenza dan polio. Nah, untuk diagnosis skizofrenia. Nomor 1, pasien mengalami minimal 2 dari sejumlah gejala seperti delusi atau waham, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau, gejala negatif. Dan setidaknya 1 dari 2 gejala yang harus ada adalah delusi, halusinasi, dan kacau dalam berbicara. Nomor 2, gejala di atas harus dialami pasien setidaknya selama 6 bulan dan juga pekerjaan serta kehidupan sosialnya terganggu. Jadi si pasien itu tidak bisa fokus dalam pekerjaannya, jadi kacau seperti itu. Nomor 3, gejala di atas bukan disebabkan oleh kondisi gangguan mental lain seperti gangguan bipolar atau penyalahgunaan nafsa. Nah, selanjutnya ada metode pengobatan. Yang nomor 1, obat-obatan. Untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antipsikotik dalam dosis minimal mungkin yang bekerja untuk menghambat efek dopain dan serotonin dalam otak. Nomor 2 ada psikoterapi yang bertujuan agar penderita dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini akan dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Yang ketiga ada terapi elektrokonvulsif, merupakan metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Terapi dilakukan 2-3 kali pekan selama 2-4 minggu dan dapat dikombinasikan dengan psikoterapi dan pemberian obat. Nah, sekian presentasi dari saya dan teman saya Evi Kumalasari. Thank you so much. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.